warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Mama kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga, Bu. Iya, bagus. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Nafisa Zahra hadir, Nadia Ervina hadir. Berarti hari ini lengkap. Oke, sebelumnya hari ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar materi fikih, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang sudah buka bukunya? Tentang tentang sholat berjamaah. Oke, jadi pada hari ini Ibu akan menyampaikan tentang pengertian sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah, terus syarat sholat berjamaah, syarat menjadi imam, dan juga syarat menjadi makmum. Kemudian ada yang terakhir itu tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi diharapkan kalian setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, kalian dapat mengetahui tentang pengertian sholat berjamaah, terus hukum sholat berjamaah, syarat sholat berjamaah, terus juga syarat menjadi imam, syarat menjadi makmum, dan juga tentang keutamaan sholat berjamaah. Oke, jadi kita mulai. Yang pertama, bisa melihat? Jelas? Oke. Jadi pertama ini coba kalian amati gambar berikut. Oke. Setelah kalian melihat gambar ini, gambar apakah ini? Orang yang sholat berjamaah. Bagus. Jadi ini adalah gambaran orang yang sholat berjamaah. Yang di depan ini apa? Imam. Kalau yang di belakang banyak ini apa? Makmum. Pintar. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu adalah pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama antara dua orang ataupun lebih. Jadi yang pertama, sholat berjamaah ini satu orang itu menjadi imam, yang lainnya itu menjadi makmum. Jadi ketentuan sholat berjamaah itu harus ada imam dan juga harus ada makmumnya. Oke, kita lanjut. Hukum sholat berjamaah. Apa sih hukumnya sholat berjamaah? Silakan baca, Nadia. Iya, sunnah muakkad. Oke. Sunnah muakkad adalah sunnah yang dianjurkan dalam penekanan yang kuat, jadi hampir mendekati wajib. Jadi sunnah muakkad ini adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Jadi khusus laki-laki untuk sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Jadi sholat berjamaah biasanya dilakukan di mana? Di mana nyari-nyari? Di masjid. Bagus. Tapi untuk perempuan sholat berjamaahnya cukup di rumah, lebih dianjurkan di rumah. Tapi kalau misalnya ingin ke masjid tidak apa-apa, tapi dianjurkan lebih baiknya di rumah. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tentang syarat sholat berjamaah. Silakan Nafisa baca. Yang pertama ada imam. Terus ada makmum. Iya, ada makmum. Terus
dikerjakan dalam satu majelis, satu tempat. Contohnya kayak di masjid. Jadi setiap orang yang ingin melakukan sholat berjamaah itu harus satu tempat. Jadi tempatnya harus sama. Misalnya di dalam masjid itu kan satu tempat. Jadi kada boleh di lain tempat. Kemudian syarat sholat berjamaah yang terakhir itu adalah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Jadi misalnya imam sembahyang subuh 2 rakaat. Jadi makmumnya harus ikut juga dengan imam ya sholat sembahyang subuh. Misalnya makmum sembahyang duha, maka itu tidak disebut dengan sholat berjamaah. Misalnya karena apa? Karena tidak sama dengan sholat yang dilakukan oleh imam. Jadi syaratnya harus sama. Jadi misalnya imam sholat subuh, maka makmumnya pun harus juga sholat subuh. Oke, selanjutnya imam. Apa sih pengertian imam? Imam adalah orang yang memimpin sholat. Jadi adalah orang yang memimpin. Artinya yang ngarannya pemimpin itu satu. Yaitu adalah orang yang berada di depan. Jadi ini adalah imam. Terus di sini adalah makmumnya di belakang. Jadi tidak bisa di sini sama sejajar dengan imam itu bukan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, imamnya harus di depan. Yang di belakang adalah makmum. Kemudian syarat menjadi imam. Silahkan Nadia baca. Yang pertama itu ada nyereng-nyereng. Sudah balik. Terus Fasih dan hafal bacaan salat. nyereng-nyereng. Fasih dan hafal bacaan salat. Iya. Terus yang ketiga Mengetahui syarat dan hukum serta yang membatalkan salat berjamaah. iya. Terus yang keempat Bukan orang yang dibenci. jamaah. Terus yang kelima adalah untuk yang kelima ibu akan membacakannya. Terus yang kelima ini imam, ketika imamnya itu laki-laki, maka sholatnya boleh diikuti oleh laki-laki dan juga perempuan. Misal nih abah jadi imam, maka boleh diikuti oleh mama, terus kai, boleh juga umpat di belakang abah. Tapi ketika yang jadi yang jadi imam adalah perempuan, jadi kalian bisa menjadi imam, tapi makmumnya harus perempuan, kada boleh laki-laki. Ketika ada laki-laki, maka dianjurkan yang jadi imam adalah laki-laki. Kemudian untuk yang fasih hafal bacaan sholat. Jadi imam itu harus bisa membaca bacaan sholat. Contohnya kayak surah-surah pendek. Terus juga bacaan sholat yang tata cara sholatnya harus bisa. Terus mengetahui syarat dan rukun, artinya sudah bisa sholat berjamaah, sudah bisa sholat sendiri, dan juga bisa untuk menjadi imam, untuk memimpin. Dan juga harus tahu apa sih yang membatalkan sholat, gitu ya. Contohnya seperti kencing, terus keluar sesuatu dari lubang belakang, itu adalah salah satu yang membatalkan. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai makmum. Jadi makmum adalah, silahkan Caca baca. Makmum adalah iya, jadi yang ngarannya makmum adalah orang yang mengikuti imam. Jadi ada beberapa syarat menjadi makmum. Yang pertama itu berniat mengikuti imam. Jadi ketika imam di depan sholat, maka yang di belakang ini harus mengikuti imam. Jadi niatnya harus mengikuti imam. Kemudian yang kedua adalah tidak mendahului gerakan imam. Yang namanya kita menjadi makmum, maka harus gerakan imam terlebih dahulu, hanya kita melakukan gerakan, ya. Contohnya imam Allahu Akbar, sudah tuntung Allahu
Akbar hanya kita Allahu Akbar juga. Nah, jadi tidak boleh mendahului gerakan imam. Kemudian sholatnya sesuai dengan sholat imam ya, sama tadi seperti syarat menjadi imam, yaitu adalah misalnya imam sholat subuh, maka makmumnya harus sholat subuh. Ketika tidak sesuai, maka itu tidak dikatakan sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir adalah berada di belakang imam. Ya, tadi seperti yang ibu sudah katakan bahwasanya imam itu ada di depan, sedangkan yang di belakang adalah nyaring-nyaring adalah makmum. Pintar. Oke, selanjutnya keutamaan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah ini sholat yang sangat dianjurkan karena hukumnya tadi adalah sunnah muakkad. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, jadi orang yang sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar. Makanya kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Mungkin itu tadi adalah materi terakhir kita untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki kepada kuis pertanyaan, ibu tanya dulu nih, adakah dulu yang ingin ditanyakan dari sekian penjelasan yang sudah kita pelajari tadi? Ada? Oke, tidak ada. Jadi tidak ada hari ini. Tidak ada? Tidak, oke. Jadi kita masuk kepada kuis. Oke, silakan maju ke depan. Oke, jadi sebelumnya permainannya adalah kalian, ibu sudah menyediakan 2 pertanyaan. Jadi silakan kalian pilih salah satu, nanti langsung dijawab. Oke, dimulai dari Nadia dulu. Silakan Nadia. Oke, silakan baca pertanyaannya dengan nyaring. Baca dulu dengan nyaring, terus langsung dijawab. Apa hukum sholat berjamaah? Sunat muakkad. Iya, bagus. Jadi hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Pintar. Oke. Silahkan Nafisa ambil pertanyaannya. Oke, ini. Nyaring-nyaring baca pertanyaannya dengan nyaring, terus jawab dengan nyaring. Sebutkan pengertian sholat berjamaah. Sholat yang dilakukan bersama-sama. Iya, bagus. Emas sudah pintar, sudah anak-anak ibu sudah bisa menjawab, berarti sudah memperhatikan pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita kan sudah mempelajari tentang sholat berjamaah, yaitu sholat yang dilakukan bersama-sama. Hukumnya adalah sunnah muakkad, terus juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah harus ada imam, harus ada makmum, terus juga dikerjakan dalam satu tempat, dan juga adalah sholatnya sesuai dengan sholat makmum harus sesuai dengan imam. Hari ini ibu akan memberikan soal terkait pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan, ini dikumpulkan minggu depan. Oke. Jadi adalah pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Jangan lupa dikumpulkan minggu depan, PR-nya dibawa terus dikerjakan. Ibu kasih satu-satu. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ibu ingin memberikan bocoran tentang pembelajaran minggu depan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang gerakan sholat, sekaligus kita akan praktek juga minggu depan ya. Jangan lupa bawa mukena dan juga sejadah. Oke. Terus
pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata dan juga salah perbuatan, Ibu memohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.